Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panggi Rosa, kelas PPIB yang akan menjelaskan isi materi kelompok kami yang berjudul Praktik Keagamaan Masyarakat dan Histori. Baik, saya akan lanjutkan pengertian agama dan ilmu pengetahuan. Agama tidak pernah dapat didefinisikan dan dalam pengertian yang utuh dan historik. Setiap pakar-pakar yang mengaji tentang agama nampaknya tidak pernah ada yang memberikan definisi agama secara memuaskan. Mereka tidak mampu mendefinisikan agama secara memuaskan karena unsur-unsur yang terkandung dalam agama sangat kompleks. Sebuah definisi semestinya dapat memasukkan segala identitas yang terjangkau dan mengeluarkan identitas yang tidak terjangkau oleh hakikat suatu yang didefinisikan. Itulah sebabnya agama sulit untuk didefinisikan. Karakteristik Islam. Istilah karakteristik sejarah Islam terdiri dari dua kata. Karakteristik adalah suatu yang mempunyai karakter atau sifatnya khas. Islam adalah agama yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW yang berpedoman kepada kitab suci Al-Quran dan diturunkan di dunia ini melalui wahyu Allah SWT. Karakteristik ajaran Islam dapat diartikan sebagai suatu ciri khas dari ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang mempelajari tentang berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam berbagai bidang agama maupun yang di dalamnya, termasuk ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan hidup, dan disiplin ilmu. Semuanya itu berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Dari sini dapat dilihat bahwa Islam memiliki karakteristik yang universal sebagai mampu menjangkau lapisan masyarakat yang berlainan dan beragama model dan berbentuknya. Normativasi dan histori dalam studi Islam. Pemahaman terhadap keislaman selama ini dipahami sebagai dogma yang bukan dan menjadi suatu norma yang tidak dapat dikritik, dijadikan sebagai pedoman mutlak yang tidak saja mengatur tingkah laku manusia melainkan sebagai pedoman untuk menilai dogmatika yang dimiliki orang lain, meskipun dogmatika tersebut tidak dapat dilepaskan dari segi sejarah pembentukan dogma itu sendiri. Kecenderungan salah penafsiran terhadap norma mengakibatkan truth claim, di mana klaim mengasumsikan bahwa tidak ada kebenaran dan keselamatan manusia kecuali dalam agamanya. Dogmatika yang dipahami secara fanatik tersebut disosialisasikan sejak dini dan dilaksanakan dalam kehidupan manusia, sehingga norma dan tingkah laku umat beragama terkotak di suatu sisi yang menekankan ketertundukan dengan mematikan potensi berpikir, tetapi di sisi yang lain terjadi pemberhalaan sedemikian rupa yang menyebabkan doktrin tersebut menjadi pembatas kesatuan antar manusia, sehingga agama yang sebenarnya pada esensinya sebagai bentuk ekspresi religius di mana makna cinta kemanusiaan terjadi, inti dari agama berubah menjadi sumber konflik di atas nama Tuhan. Normativasi adalah suatu ajaran yang ditelaah lewat berbagai suatu pendekatan dari sumber hukum yang tentang persoalan ketuhanan. Ilmu normatif adalah pengumpulan sumber-sumber hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi yang kebenarannya bersifat mutlak, yang murni dari firman Tuhan tanpa ada campur tangan manusia. Sebagai contoh yaitu turunnya ayat-ayat merupakan aspek normatif Islam yang kedudukannya adalah absolut. Agama berasal dari Sanskerta yang tersusun dari kata a berarti tidak dan gal berarti pergi. Dalam bentuk harfiah yang terpadu, kata agama berarti tidak pergi tetapi di tempat, tetap di tempat.
langgeng abadi, diwariskan secara terus menerus dari suatu generasi kepada generasi yang lainnya. Para cendekiawan besar dunia memiliki definisi atau yang lebih tepatnya kita sebut dengan kesimpulan mereka tentang fenomena agama hebat. Sebagai pemikir mengatakan bahwa apa saja yang memiliki 3 ciri khas di bawah ini disebut sebagai agama. 1. Keyakinan bahwa di balik alam materi ini ada alam yang lain. 2. Pencipta alam memiliki tujuan. 3. Alam memiliki konsep etika. Baik, hanya itu dari saya, penjelasan saya dari makalah kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.